Halo, Sobat Film Instan. Kali ini kita membahas film tentang seorang gadis desa yang merantau ke Jakarta dengan bekerja sebagai pemandu di tempat hiburan malam. Namun ia terjerumus ke dunia hitam hingga terseret masuk ke dalam jaringan narkoboy. Awalnya si lugu, kini hidupnya drastis menjadi seorang mafia narkoboy. Gak usah banyak omon-omon, langsung gas kita putar filmnya. Bisa dimulai di tengah malam. Di sebuah sudut kota terdapat beberapa orang yang sedang melakukan transaksi. Bukan sembarang transaksi cuy. Mereka akan melakukan transaksi narkoboy. Sambil tersenyum mereka pun saling bertukar barang dengan uang. Namun tiba-tiba ternyata mereka adalah polisi. Abang-abang ini kena jebakan Batman. Kita pun diperkenalkan dengan bos mafia di wilayah ini yang bernama Bos Chandra. Seorang mafia yang mirip dengan rapper legendaris. Bagi peterlis yang bolong, Bos Chandra mendapat kabar kalau kurirnya ketangkep polisi. Kesapu berpindah pada pemeran utama di film ini, gadis lucu bernama Kira yang mirip dengan Erika Carolina yang akan melakukan debut sebagai pemandu karaoke di sebuah klub malam. Kira, gadis lugu yang baru banget datang dari kampung, dari desa, sangat polos. Baru juga hari pertama Kira udah kena mental dengan pemandu karaoke senior yang sangat gemes bernama Anita. Kira duduk di singgasananya Anita. Untung aja ada Santi yang buru-buru menyelamatkan karirnya Kira. Bener-bener berasa banget cuy, namanya senioritas. Cuma Santi nih, satu-satunya temen yang peduli sama Kira. Dengan sabar, Santi memberikan semangat pada Kira kalau hari-hari setelah ini akan lebih ringan. Udah, santai aja, nanti juga terbiasa. Tiba-tiba datanglah abang-abang yang menjadi ketua di klub ini. Abang-abang bernama Vino yang menjadi penentu apakah mereka semua bisa bekerja di sini. Apakah mereka semua layak untuk mencari nafkah di sini. Para gadis ini pasrah saat Vino menjelajahi mereka. Vino pun sumringah melihat ada yang baru nih di klub ini. Seorang gadis lugu bernama Kira yang masih fresh baru nyampe dari kampung. Lah ya udah, sama Vino mah ya jangan sampai lolos kayak begini mah. Kira pun diajak ke ruangannya untuk di briefing, untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan arahan, yang padahal itu mah cuma basa-basi, busuk doang cuy. Vino memanfaatkan posisinya sebagai ketua di tempat ini, mengeksploitasi Kira yang gak bisa berbuat apa-apa. Kira ya cuma bisa pasrah. Di saat lagi enak-enaknya, Bos Chandra malah dateng. Vino kelabakan karena dia bukanlah bos yang sebenarnya. Vino cuma kacung bosnya Chandra. Bos Chandra lah yang sebenarnya berkuasa di tempat ini. Bos Chandra memanggil Vino. Dengan celana yang masih kedodoran, Vino pun berjalan ke Bos Chandra. Bos Chandra datang ke sini untuk memberikan pelajaran kepada Vino karena kegoblogannya yang karena ketidakbecusannya dalam bekerja. Sehingga paket narkobonya ketangkep cuy oleh polisi. Ya udah tentu sebuah bugem mentah adalah ganjarnya setimpal untuk kegoblokan yang dilakukan oleh Vino itu cuy. Di sisi lain si abang kurir pun mulai diinterogasi oleh kepolisian. Polisi yang bernama Ardi ini ditugaskan untuk memberantas narkoba yang menjamur di kota ini cuy. Bukannya takut si abang kurir malah ketawa. Gue mah cuma kurir, percuma aja pak nangkap gue. Itulah kata si kurir. Polisi pun menjamin memberikan perlindungan kepada kurir. Dia malah makin ketawa cik. Percuma pak, keluar dari sini gue juga pasti mati. Ardi pun gak patah semangat. Dia pun membongkar dompet dari si kurir dan menemukan sebuah kartu. Kartu apakah ini? Singkat cerita Kira pun telah resmi melakukan debut perdana untuk menjadi wanita penghibur. Dia pun shock melihat dunia ini kok berbeda dari dunia yang ia tinggali sebelumnya. Untung ada Sinta yang dengan baik hati memberikan pelanggan kepada Kira. Pelanggan pertama nih cuy. Nah setelah klubnya tutup mereka semua dikumpulin sama Bos Chandra. Ternyata Bos Chandra lagi mencari siapa yang membelot dan menjadi pengkhianat di antara anak buahnya ini sampai-sampai kurirnya ketangkep polisi. Semuanya diinterogasi, tapi semuanya diam. Salah satu anak buahnya Bos Chandra pun dihabisi cuy. Bagi Bos Chandra, loyalitas jauh lebih mahal dibanding sebuah nyawa anak buah yang tak berguna. Sekejap satu ruangan jadi tegang. Sudah tentu hal ini membuat Kira jadi kena mental. Baru sehari kerja, udah kayak gini. Kira pun ingin berhenti. Tapi lagi-lagi dan lagi, Sinta selalu menjadi penyemangat buat Kira untuk tetap tegar, tetap fokus, dan kembali ke tujuan awal mencari uang.
Apalagi ibunya Kira sedang sakit parah cuy. Ibunya Kira sangat butuh uang. Harapannya hanya pada Kira. Jadi Kira nggak punya pilihan lain. Apalagi nyari kerja zaman sekarang kan susah. Apalagi jadi YouTuber aja nggak gampang. Bikin konten aja belum tentu banyak yang nonton. Gue kenapa jadi curhat ya? Maaf. Singkat cerita, Ardi sudah berhasil melacak fungsi kartu yang ia dapatkan tadi. Nah, ternyata kartu itu membawa Ardi pada klub malamnya Bos Chandra. Ardi pun melakukan penyamaran sambil melakukan investigasi. Ardi pun dengan mata awas melihat sekitar, namun matanya hanya tertuju pada Kira. Seakan-akan Ardi jatuh cinta pada pandangan pertama. Seakan-akan ia lupa kalau dia lagi menjalankan misi penyamaran. Dari sinilah kedekatan Ardi dan Kira dimulai. Malam ini Kira hanya milik Ardi seorang. Kehadiran Kira seakan membawa keberuntungan bagi Ardi yang berhasil menang banyak di malam ini. Akhirnya mereka pun berpisah. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan Kira langsung pudar saat adiknya yang bernama Kinan menelpon dan memberi kabar kalau ibu mereka masuk UGD. Singkat cerita, Bos Chandra mempunyai hasrat untuk melakukan ekspansi supaya memperluas wilayah penyebaran narkoboy mereka. Walaupun menurut Vino ini adalah hal yang gila, tapi Vino yang hanya sebagai anak buah nggak bisa berbuat apa-apa selain nurut. Vino diperintahkan mencari kurir baru supaya memperlancar rencana ini. Vino pun memberikan saran untuk kita manfaatin aja bos wanita yang kita punya sebagai kurir baru. Gak pakai lama Vino pun langsung datang ke rumahnya Sinta menawarkan pekerjaan baru. Vino pun tahu bahwa satu-satunya yang pantas nih untuk pekerjaan ini ya cuma Kira. Sebagai bahan sogokan, Vino membawa uang segepok supaya Kira mau. Di keesokan harinya Kira langsung debut jadi kurir. Di siang hari Kira datang ke sebuah hotel melakukan transaksi. Ini adalah wilayah pesaingnya Bos Chandra. Jadi Kira harus ekstra hati-hati. Kira pun sampai di sebuah kamar dan langsung disuruh masuk. Siapa mau anterin Mbak? Namanya juga gadis polos, Kira pun hanya menuruti apapun yang diinginkan oleh si pembeli ini. Sebenarnya itu pekerjaan yang mudah, cuma datang, bawa barang, dikasih duit. Pekerjaan pertama pun dikerjakan dengan mudah. Ya walaupun agak deg-degan sih ya. Bos Chandra pun senang banget. Gadis polos ini berhasil melakukan transaksi. Gak kayak kurir sebelumnya yang malah ketangkep polisi. Oh sudah tentu hal ini membuat Anita jadi cemburu. Anita idolanya Bos Chandra takut posisinya tergantikan. Sebagai hadiah atas kerja bagusnya, Kira pun diajak ke kamarnya untuk mendapatkan hadiah spesial. Kira gak bisa melawan. Kira cuma bisa pasrah. Apapun yang Bos Chandra perintahkan, Kira hanya bisa pasrah. Semua ini dilakukan demi pengobatan ibunya yang tengah dirawat di UGD. Linangan air mata ini semua hanya demi keluarganya di kampung. Walaupun Bos Chandra memberikan uang segepok nih, tapi apalah arti uang jika Kira sudah tidak punya harga diri. Dan sampai situ aja cuy, di perjalanan pulang Kira malah harus menerima pelajaran dari Anita dan kawan-kawan yang merasa tersaingi akan performanya Kira. Kira pun digebuk sampai babak belur cuy. Keras banget deh. Kehidupan ibu kota bagi seorang gadis kampung seperti Kira. Tapi apapun itu, ya Kira lakukan ini semua demi keluarga. Ia pun langsung mengirimkan uang pada keluarganya di kampung, cuy. Kira pun menceritakan apa nih yang ia baru alami pada Sinta. Namun yang terjadi, Sinta malah tersenyum dan memberikan ucapan selamat datang gak tuh kepada Kira. Apa yang Kira alami tadi malam sangat mengguncang mentalnya. Ia pun sampai tertidur di WC cuy. Walaupun semalaman tidur di WC, Kira masih merasa dirinya kotor. Ia sih dapat duit, ia sih bisa membuat ibunya berubah, tapi apa iya harus begini caranya? Kira menatap dalam-dalam nih ke kaca. Merenungi semua yang terjadi padanya. Semua yang terjadi padanya saat ia tiba di ibu kota. Menyerah? Oh tentu tidak. Justru inilah titik balik dari seorang Kira. Kita akan melihat Kira yang baru akan terlahir. Kira yang sekarang adalah Kira yang kuat. Kira yang tidak kenal takut. Kira yang berani melawan Anita. Kira yang lebih tegas kepada para pembeli. Di sisi lain, Kira juga terus menjalin hubungan asmara dengan Ardi. Dan puncaknya, Kira pindah dari kontrakan kumuh miliknya Sinta. Sinta bete banget melihat Kira gadis kampung yang dia tampung, sekarang jadi sukses. Kira sekarang tinggal di apartemen cuy. Lu lihat sepatunya, lu lihat duitnya segepok. Duit itu cuy. Kira dibawa ke markasnya Bos Marco. Marco adalah saingannya Bos Chandra. Ini orangnya.
Di sini Kira memberikan penawaran pada Bos Marco untuk membantu menjual barangnya. Jadi, Kira akan membantu menjual produknya Bos Marco di daerahnya Bos Chandra. Memang, hal ini tuh sangat beresiko. Tapi Bos Marco sebagai seorang pebisnis sangat tergiur akan peluang ini. Kira memberi saran untuk memproduksi produk dengan logo yang berbeda supaya aman. Kira pun persilakan Bos Marco untuk mencicipnya supaya dia makin yakin. Lah ya udah, ditawarin, ya Bos Marco mah nggak nolak. Anak buahnya diusir, jadi tinggal Bos Marco sama Kira berdua nih cuy. Dan mulai sekarang Kira pun bekerja bagi Bos Marco. Di sisi lain, Kira udah bener-bener mendapatkan kepercayaan dari Bos Chandra. Bos Chandra senang banget bisa menjual barang ke wilayahnya Bos Marco. Ya iya dong, cuannya gede banget ya bos. Oh ini sekarang Kira jadi anak sayangannya Bos Chandra deh cuy. Kira yang dulu pun Kira berubah menjadi Kira yang berbeda. Bekerja untuk dua bos mafia besar dengan penampilannya pun berubah. Singkat cerita 1 bulan berlalu, aksinya Kira mulai terendus oleh Bos Chandra. Ia menangkap produk yang berbeda beredar di wilayahnya. Bos Chandra langsung mengumpulkan semua anggota dan mulai melakukan eksekusi. Gak pakai ampun, Bos Chandra langsung jedar-jedar. Karena bagi Bos Chandra, loyalitas lebih berharga daripada nyawa anak buah yang tak berguna. Namun giliran pada Kira seakan Bos Chandra jadi lemah. Bos Chandra terlalu percaya. Bos Chandra terlalu sayang kepada Kira. Hingga dia ini nggak sampai berpikir bahwa Kira lah sang pengkhianatnya cuy. Lagi dan lagi kita harus mengalami kejadian yang mengguncang mental. Satu-satunya pelampiasan Kira adalah Ardi yang kini sudah dianggap menjadi kekasih. Satu-satunya orang yang mengerti dirinya hanyalah ya cuma si Ardi. Walaupun bergelimang harta, tapi Kira merasa kesepian dan kesunyian. Kira pun mengajak Ardi untuk bercocok tanam. Namun yang terjadi, si Ardi malah menolak peluang emas 24 karat ini cuy. Ardi nggak mau memanfaatkan kondisi Kira yang lagi lemah. Di sisi lain, Vino mengajak Sinta untuk jadi kurir. Sinta pun dipromosikan untuk mengantar barang ke wilayahnya Bos Marco. Tapi yang terjadi, baru juga sekali nganter, Sinta udah apes. Dia ditangkap basah oleh anak buahnya Bos Marco. Ia pun dibawa ke markasnya Bos Marco dan disetrum. Lalu datanglah Kira, betapa terkejutnya ia melihat bahwa sahabatnya sendiri nih, si Sinta yang sudah menolongnya, yang sudah memberikan tempat tinggal, ditangkap sama Bos Marco. Lebih edarnya lagi, Kira disuruh menghabisi Sinta dengan tangannya sendiri. Sinta mohon ampun dan sampailah. Sinta udah pasrah bahwa ini adalah resiko dari hidup yang ia pilih. Hidup di dunia hitam ya inilah akhir yang harus Sinta terima. Dihabisi oleh orang yang ia tolong. Naas. Di sisi lain, Ardi diomelin abis-abisnya sama komandannya karena terlalu lama mengerjakan kasus ini. Apalagi kasus ini tidak ada kemajuan. Situasi berbeda dialami oleh Kira. Kerja keras jadi kurir membuahkan hasil. Ia berhasil membeli rumah mewah di ibu kota. Berhasil membawa ibunya dan adiknya untuk tinggal bersama. Mampu menyewa perawat untuk merawat ibunya. Bahkan Bos Marco pun menyuruh anak buahnya yang bernama Arnold untuk menjadi pengawal pribadinya Kira. Walaupun Arnold malah tampak mengincar adiknya Kira cuy. Posisi Kira semakin kuat. Salah satu pelanggan setianya Bos Chandra yaitu Pak Burhan lebih memilih membeli barangnya Bos Marco. Karena Kira memberi harga yang lebih murah, udara lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Duitnya Kira pun sekarang sudah tidak ada serinya cuy. Bertumpuk-tumpuk. Walaupun kini hidupnya penuh dengan was-was. Dan hubungannya bersama Ardi pun semakin lengket bagaikan perangko. Gokil ya cuy. Seorang gadis culun, gadis polos dari kampung sekarang berhasil menaklukkan ibu kota. Tapi hidup ini memang sering gak terduga. Di suatu malam Kira mendapat hadiah dari Bos Chandra. Bos Chandra kedatangan tamu dari luar negeri, mitra bisnisnya Om Chandra. 2 orang abang-abang Black Mamba yang haus akan kenikmatan. Dipersembahkan Kira gadis terbaik yang Bos Chandra miliki. Kira nggak bisa melawan. Kira cuma bisa pasrah. Sementara itu Bos Chandra sangat menikmati bagaimana Kira melayani 2 Black Mamba itu cuy. Waduh, gimana gengs filmnya?
Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi, gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.